Karena di offline kadang-kadang ada keajaiban-keajaiban yang tiba-tiba kita mau presentasi nih ke klien. Oh iya, saya ngerti ini ceritanya. Saya ngerti. Tapi kalau orang biasa gimana? Coba panggil. Panggil itu Driver Ibu Tini. Panggil Tile nih, Ibu Tini. Masuk gitu. Panggil masih mending kalau orang VSQ sendiri gitu kan. Ini yang disuruh dipanggil drivernya dia. Pak itu panggil suruh nonton. Ini kan pressure tuh. Drivernya juga udah keringat dingin. Terbiasa satu ruangan. Orang ngira editing itu gampang, barangkali belum kenal cerita-ceritanya yang benar. Jadi di sini hari ini ada 2 orang editor yang biasa ngerjain iklan. Nah, kali ini kita akan ngobrol cerita-cerita tongkrongan sama editor iklan itu kayak gimana. Susahnya, enaknya, apa lebih banyak susahnya ya? Gue baru mau ngomong, ada enaknya. Nah, cerita dong. Oke, di sini ada, perkenalkan, silahkan. Gue, saya. Nama gue Rino, gue editor iklan udah dari tahun 1999, baru satu setengah tahun tuh ya berarti ya, kalau emang matematikanya benar ya. Lo editor apa? Oh, gue editor offline. Editor offline itu tukang motong-motong gambar dari materi syutingan jadi cerita yang lebih, sebenarnya kita cuma nurut sama storyboard, shooting board lah. Udah ada panduannya ya, kalau emang perlu dirubah-rubah dikit, dituker-tuker atau mau digimana-gimanain tanpa ada visual effect. Jadi ngatur cerita ya? Iya, cuma cerita nyusun gambar aja. Nah, kalau lo? Saya Adi, saya partner di Mastermind Studio. Kebetulan saya online editor itu kayak VFX. Jadi dari Rino udah selesai. Iya. Habis itu ke saya. Untuk awamnya sih sebenarnya gini ya. Mungkin Mas Rino ini lebih kayak kontraktor, gua lebih kayak interior design gitu. Jadi kamarnya udah ada, berapa kamar, ini kamar mandinya ada berapa, nah itu gue tuh yang mulai habis itu setelahnya, itulah VFX gitu. Berapa tahun? 6 tahun. Zaman lo ya, gue baru setahun ya. Gue pernah satu kantor sama Adi, lalu juga satu kantor sama Rino. Sebenarnya waktu itu lo freelance ya? Belum masuk in-house ya? Kayaknya udah in-house, kita bareng pernah sempat in-house deh. Sempet ya? Oh, udah VSQ sempet ya? kan ini VSQ. Yang kantornya di Dharma Wangsa dan toko kantornya sudah tidak ada lagi sekarang. Enaknya apa? Ada enaknya nggak sih? Ada enaknya nggak sih? Enaknya keren aja sih. Berasa keren gitu. Iya kan? AC. Nggak pernah kena matahari. Jadi skincare aman. Tapi ya long hours. Ya, nggak ada lembur. Nggak ada. Kalau masih part enaknya loh. Sebenarnya kan kita pasti orang-orang yang bertahan lama di urusan kita ini pasti passionnya, bukan passion, hobinya itu pasti. Suka nonton film. Ada hubungannya lah. Jadi ya kita tetap aja crafting kan sebenarnya. Jadi itu yang membuat kita ada di industri ini awalnya sampai sekarang sebenarnya. Gue inget cerita lo dulu tuh kan masuknya sebagai 3D animator kan ya tadi? Iya, gue sekolahnya 3D animator. Oke. Terus lo bisa ke visual effect? Karena 3D animation susah men. Belum pernah belajar. Nggak nyampe. Itu mendingan gue jadi online. Berat men, gak pengen jadi Tuhan waktu itu. Jadi lo males yang create world. Karena banyak ya harus susah ya. Mungkin karena lebih susah karena komen sebenarnya. Komennya lebih susah kan. Karena terlalu bebas pada saat itu. Karena apapun bisa kerjain. Iya. Nah itu makanya durasi lama ya. Makanya ya minimal kalau semua online kan minimal udah ada struktur ya. Nah kalau lu akhirnya jadi editor offline tuh kayak gimana nih? Justru gue awal join ke satu PH yang ada postnya. Oh gitu. Jadi awal-awal gue nggak tahu apa-apa kan. Awal gue join ke
ke PH itu diajak sama om gue yang dulu dia orang agensi. Oh gitu. Dulu dia orang agensi, ada project bikin film animasi buat anak-anak. Dia bilang, "Rin, gampang Rin, kerjaan lu tinggal nyeken gambar gue, lu warnain aja di Photoshop udah." Seminggu masuk, doi keluar. Abis dia keluar, besoknya gue langsung gak masuk tuh. Abis ditelepon, "Rin, kenapa gak masuk?" "Oh iya Pak, sakit." Abis itu ya gue belajar aja. Jadi awal-awal gue cuma nyeken logo, nyeken apa buat dibersihin kan sama bener si graphic designer yang bener. Dulu tuh pertama kali gue ketemu Digital Fusion tuh untuk kompos. Cuman ya nggak nyampe juga kan, ya kan. Kebetulan iya waktu itu PH-nya kedapetan job sinetron. Udah tuh Rino aja tuh suruh tuh kan. Jadi udah ada offline editor Kerjanya online. Gue online sinetron, gampang cuman masukin super yang tulisan-tulisan yang udah ada sama credit title ending, udah gitu doang. Sama color grading. Oh, si tahu. Si udah ngerti tuh. Kayak gua udah belajar. Jadi sehari bisa 3 atau 4 episode kalau editor bener. Kan gue masih belajar ya. 1 episode 3 hari. Tadi lo mention Avid. Berarti ini tahun berapa tuh? 98? 98. Iya 98. Jadi udah hampir 30 tahun. Anjing. Kan tahu. 30 tahun itu kalau tahun manusia. Kalau tahun anjing. Lo juga 98 juga mulai? Iya nih kayaknya. Enggak lah. Enggak ya? Waktu itu kan landscape-nya kan di Indonesia post house tuh semuanya Expat. terus kita itu semuanya First generation yang diajarin gitu ya, sama mereka. first generations loh kita. Cuman yang jadinya pada waktu itu kita ya gembla lah ya, bukan lagi bully, cuman ke bawahnya kok. Soalnya si bully-bullynya yang dulu kan. Nah ketika mereka harus pulang, ya para gembla ini yang tiba-tiba harus jadi di depan. Dan itu the whole industry. Pukul rata gara-gara 98 ya, gara-gara nggak bisa bayar mereka, jadi mereka balik. Jadi para asisten. Gue dulu itu kayak mungkin 6 bulan pertama itu gue ngedit pakai manual book. Iya sama. Asli lo. Karena nggak ada yang ngajar, jadi lo otodidak. Beneran otodidak. Ya apa kita nyari ini kan. Manual Ini ya. apa ya? Ini pencet apa ini? Udah dihitung nggak ada. Iya. Ya kebetan kan, itu gitu ya kan. Dan manual book itu bukan tutorial ya. Bukan tutorial. Iya, Itu manual. salah ya. Iya. Manual book itu manual book ya. Manual book ya manual. Jadi lo masih trial and error lagi dari Itu situ. trial, error. Kayaknya ini. Coba deh. Itu pernah kayak kalau bikin terus ya set anjing salah gitu, udah gitu terus lo yang harus ngulang lagi, ya kayak gitu dong berarti. Iya, memang. Dan zaman dulu kan masih pakai Betacam ya. Anjing itu sebel Itu banget gue mutusin kaset Betacam tuh udah nggak kehitung tuh. Ngapain lo sampai putus? Karena untuk shot established kayak di depan gedung apa itu kan diulang-ulang dipakai. Oh, dia rewind. Udah Iya. itunya udah hancur banget tuh. Dan yang lucu waktu itu PH-nya tuh yang punya keluarga. Dan itu di rumahnya Si keluarga itu. jadi mereka ada 5 bersaudara, yang 2 apa 3 ya? 3 tinggal di situ kalau nggak salah. Yang paling kecil nih cewek nggak ikut-ikutan. Nah, yang nomor 2, 3, 4, yang nomor 4 nggak tinggal di situ. Yang nomor 2, nomor 3 tinggal di situ. Yang nomor 2 nih finance, nomor 3 ini kayak technical gitulah. Kayak teknisi gitu. Dia jago banget kamera, apa lampu, apa tahu semua. Nah, si anaknya si yang technical ini kalau malam suka main-main tuh ke ruang editing, ngerak-atik. Dia sering lihat kan, gue masukin Betacam tuh ke player kan, kaset Betacam ke player, dia sering diliatin gitu kan. Masih kecil banget tuh anak.
suatu hari gue lagi ngedit, dia datang nih, dia masukin kaset tape, kaset lagu gitu. Oh, dia masih kecil banget. Dia masih kecil banget, cuma gitu. Iya pokoknya kaset lagu dimasukin ke Betacam. Gue kan nggak ngeliat, kamu masukin apa? Gue bilang anjing kaset, langsung gue panggil bapaknya. Pak, Ini gimana Pak? namanya Pak Panata, Panata. Nih si Kevin masukin kaset tuh. Wah ini anak kecil ada adik lah. Jadi gila lah itu mata-mata itu. Ya apa ya, lu nggak ada ekspektasi apa-apa, cuman tiap hari datang ngerjain sinetron itu, apa ngebenerin color. Ya tapi semua junior gitu lah ya. Iya sih. Gue pernah mengalami masa di mana gue dimarah-marahin sama editor. Pernah. Itu waktu ya itu di kantor kita yang HQ ada tuh yang kayak gitu. Gue tahu tuh yang marahin dia. Karena dia kayak gitu ke semua orang. Setelah Jadi lo nggak spesial lah ya. ya, gue nggak spesial. Soalnya Ya betul lah ya. saya ada teman personally. ya, ada teman kita yang dilempar petakem ada. Terus kayak oh wow kayak begini ya. Dan gue kan udah biasa kerja sama Lulu gitu kan, yang kita ada temen gitu. Ahai lah. Hai. Udah gitu terus online kan, ini online editor. Terus dia kan kalau online kan rapi ya. Produser tuh enak gitu ngerjain kerjaan sama dia. Gak usah disuruh-suruh, gak usah dicatat, tahu gitu. Apa yang ini enggak gitu. Ditanya, catatannya mana? Gue mesti nyatet ya. Gue mesti nyatet terus gue mesti nge-list down apa aja di online gitu. Oke ya baik. Gitu dia marah-marah, oke. Gue telepon produser PH-nya, ya apa aja ini lagi oke. Dia pernah ngomelin gue, katanya gue salah bikin ideal katanya. Lah, gimana? Jadi kalau ideal itu kan gue aliran yang bikin layernya itu di atas. Jadi layer 1, layer 2, layer 3, layer 4. Ideal lah, video 1. Jadi gue bikinnya idealnya V1, V2, V3. Dan taruh belakang. Enggak taruh belakang. Dia ngomel-ngomel. Karena dia tidak terbiasa Dia dengan nggak tahu kalau itu video 2, video 3. Dia pikir itu versi. Ini yang mana versi yang approve aja kasih ke gue. Itu bukan versi, itu video. Itu lost in translation sih kalau menurut gua. Itu Ya, cuman culture sih. Ngomelnya kayak ya gimana lah ngomelnya dia gitu. Iya ngomelnya dia, which is yang kayak semua orang bego kecuali gue, Yoi. gitu kan. Yoi. Padahal kagak tahu konteksnya aja. Bentar bang, saya explain dulu bang. Ya. Walaupun akhirnya pas gue cabut dari kantor itu, dia juga cabut at the same time kan. Terus terakhirnya dia minta maaf senior. Barengan, kita farewell-nya barengan. Gue, dia sama yang offline editor yang kayak Buddha. Yang satu lagi. Akhirnya dia minta maaf gitu. Cuman ya gue rasa itu culture ya, karena dia bukan orang Indonesia. Iya tapi emang era itu ya emang era marah-marahnya dia. Karena setelah kayak 2-3 tahun setelah itu dia jadi baik banget, jadi orangnya Itu karena market Pak. Orang juga capek kerja sama dia. Bukannya editor angkatannya dia marah-marah semua ya? Iya sih. Dia paling top marah-marahnya sih. Cuman kayak lo ngomongin seangkatannya dia di perusahaan yang lain pun juga sama gitu, yang kayak gitu juga. Temen kita yang satu lagi yang di Jiwan nggak gitu? Si Chris nggak gitu. Oh iya sih. Manis sih. Tapi kan di atasan inilah. Iya, Lebih senior sih. Terus umuran gue itu Ale. Iya. Nah, dari pengalaman lo nih ya. Kalau jelasin dong bedanya iklan sama lo sebagai editor iklan sama editor kalem tuh apaan sih? Ini gue nggak kapasitas untuk komen. Gue mendingan jelasin lah di iklan apa aja. Oke, barangkali lebih kayak gini kali ya. Kalau film kan panjang, kalau iklan tuh short. Nah, tapi apakah sama prinsipnya atau ada sesuatu yang bikin iklan itu lebih berbeda menurut kalian? Kalau yang sama ya pasti kan tujuan akhirnya cerita. Ceritanya harus sampai. Pesan yang mau disampaikan mesti jelas. Kalau film ya justru
dia punya luxury durasinya panjang. Lu bisa bertele-tele, even lu bisa yang nggak penting bisa lo masukin asal support ke cerita pesan lah, ke Ceritanya. cerita ke pesan. Kalau iklan kan enggak, iklan itu kadang-kadang malah cuma 15 detik. Yang common kan 30 detik dulu ya, zaman kita itu mah ya 30 detik. Dalam 30 detik lu mesti nyampein pesan-pesan dari klien ya sejelas-jelas mungkin gitu. Jadi kan challenge-nya yang bagian depan dapat porsinya berapa persen, Ya. yang tengah berapa persen, endingnya berapa persen, logo belakang berapa persen gitu. Ya, jadi lebih short ya. Lo harus tahu gimana caranya menyampaikan cerita dalam konteks yang sangat cepat, gitu kan. Sebenarnya lebih gampang tuh kalau dalam 30 detik kita cuma dikasih tahu, lu jualan inilah satu message doang. Tapi kan itu mimpi ya. Iya, message-nya paling kan 3 tuh kalau 15. Message-nya kalau kan 3 tuh. Logo. dulu ya. Ya. Waktu kita mulai barangkali 1 ya tuh untuk 15 second. Sekarang tuh 3 tuh biasanya ada produknya, ada logo brandnya, sama overall ceritanya gitu. Biasanya itu harus ada kayak gitu. Dan disampaikan oleh BA-nya. Iya. Iya. Kadang-kadang lucunya tuh kayak produk-produk yang simple gitu, apaan gitu. Mesti ada produk demo. Yang Iya udah produk demonya. Iya, Mesti produk demonya ada 5-6 memang second. penonton ingat gitu. Lu jualan tahu tuh bikinnya apa aja, isinya tahu apaan aja kan nggak ada yang ingat. Tapi ini ada vitaminnya. Ada DHA apa. Itu nggak debat. Itu jualannya masalahnya kan bisa diapa-apain. Kalau long port sama short form bedanya di Rino sama di gua sebenarnya kalau gua lebih banyak berhubungan sama workflow ya. Jadi workflow-nya itu sebenarnya technicality sebenarnya hampir sama, cuman masalah durasi aja. Coba gua kan ada beberapa kali yang ngerjain feed durasi itu menurut gua udah panjang gitu kayak 20 menit, 25 menit buat habis spot gitu. Ya. Feeling gak keluar-keluarnya ada. Oh iya. Itu Iya. masih ada shot ini. Dan makanya terus gue in my whole career itu belum pernah ngerjain yang benar-benar film. Nah ini kebetulan alhamdulillah kita lagi ada kerja film. Ya mudah-mudahan oke. Oh, berarti ngambil visual effects-nya semua apa the whole edit? Dari grading belakang. Dari grading ke belakang. Oke. Kita tim ya. Offline-nya berarti lu terima offline udah selesai nih ya. Udah pick lock ya. Nah itu mudah-mudahan. Ya mari kita lihat ya. Tapi sebenarnya kalau zaman sekarang kan banyak series, banyak gitu udah mulai ngerjain situ dan tahun ini kan juga yang situ. Memang kadang-kadang itu problemnya itu kita menerima job itu dari orang ikhlas. Yang dimana mereka terbiasa brief ke kitanya itu brief iklan. Gitu. Ini untuk film, si film ini si series. Oke. Ya, si series. Nah, makanya ketika kita dapat brief film dari orang film itu ternyata sangat berbeda. Sangat berbeda. Jadi rasanya ya itu kan Ceritain dong bedanya kayak gimana buat yang nggak tahu. bedanya sebenarnya gini. Kalau kayak iklan itu memang kita tuh terbiasa dengan sangat detail. Frame by frame. Frame by frame, nah detail. Karena kita itu udah terlatih dari requirement. Gue nggak ngerti ya ini requirement atau emang cari-cari masalah aja gitu. Gue nggak ngerti. Ben. Iya. KPI-nya harus perfect soalnya. BM itu Iya. ada tuh gitu. Itu kan kayak gue tuh takut dimarahin bos gue kalau sebenarnya itu nggak notice ini. Yes. Kayak gitu Yes. Sifat itu. Ya. Dan itu is a picture gitu yang semuanya kayak gitu misalnya dari pihak ATB gitu ke director. Iya. Gue juga ngalamin gitu. Iya. Dari agensi kayak gitu, dari tim marketing klien gue juga kayak gitu. Begitu pula dan akan menurut gue secara bos besar mereka kan nanti itu gitu sebenarnya. Nah proses itu sebenarnya yang bisa memakan waktu kan, especially per online gitu karena every comment itu takes time ya. Yeah. Every comment is an hour gitu. Nah ya gitu sih bedanya. Nah kalau sebanyak film betulan beritnya itu lebih kayak ya udah menurut lu gimana gitu, maksudnya does it help the story, does it ini ada gitunya gitu. Iya.
lebih ke kebutuhan story-nya sendiri ya. Bukan kita lihat keren banget, maki aja lo 2 jam Ngaruh ngeliat nggak audio film itu kayak nggak ada agensi, nggak ada PH gitu, atau nggak ada agensi, kira klien lah, klien lo ya si produser dan director. Iya. Di skala lini ya, kan lini semakin pendek semakin ngaruh sih. Iya. Maksudnya bukan industri kita doang gitu. Iya. The whole pasti ya. Ya, gua tuh pernah ngobrol sama satu produser film yang lumayan senior waktu nge-pitch gitu ya tentang film. Dia tuh cerita iklan itu kayak lo sprint, film tuh kayak lo maraton. Dan udah kayak gitu, nggak semua scene atau semua footage itu yang lo ambil tuh harus grande. Tergantung kebutuhannya aja, nggak semua picture tuh harus beautiful gitu loh. It depends on, ya of course cinematography anaknya kayak gimana tuh biar fluid ya of course lah ya. Cuman kita di iklan kan lumayan terbiasa sama wah di art direct Miss Ansen udah gitu, wah ini di iklan masih kelihatan. Nah ya itu. Gue mengerti itunya. Tapi does it help to tell the story? Misalnya, It does. Oh ini bagusnya begini nih. Nah, it doesn't make any sense. It doesn't make any impact. Selera. Itu selera gitu. Itu tapi for us that comment exists gitu ya online. Dan Untuk harus iklan, ya, dikerjain. untuk iklan. Dan harus dikerjain. Iya, there is so much perfection in iklan sih yang menurut gue sampai kadang-kadang udah ya udah deh terserah gitu. Karena kalau misalnya gue ngerjain ya fast food gitu ya, makanan gitu. Ya kita tahu tuh, misalnya ada burger, terus ada wijen-wijen di atasnya. Yang paling susah di direct tuh adalah wijennya. Kalau itu Iya. because it's a product. It's a product. Produk Iya. yang kita sell gitu. Ya, itu Gue tuh pernah ya sampai OT, cuman gara-gara kreatifnya itu ICD-nya tuh cuman mau ngaduk susu ke kanan apa ke kiri, di take lagi kanan apa kiri, terus diginiin di infinity 8 kayak gitu tuh pernah just to have, buat hanya untuk dia merasa aman kita punya banyak option. But whether it's kelihatan apa enggak, orang ngaruh apa enggak, masyarakat awam itu melihat itu semua apa enggak ya agak sih. Orang 15 second Gue juga. pernah datang syuting, sebenarnya gue nggak harus datang, tapi karena sutradaranya gue kenal dekat, dia ngajak datang dong ke syutingan main, ayo udah gue datang main. Itu acting talentnya itu kalau kayak ukuran celana tuh mesti ada S, M, L, XL gitu. Iya. lebih. Iya. Range-nya tuh kayak itu menjadi option kan itu Iya. semua. Lalu akhirnya pada saat itu yang dipilih yang mana? Biasanya yang kedua kasihnya. Biasanya M bener yang kedua gitu. M itu misalnya small L, M, L, XL, biasanya M tuh udah dapet. Iya. Jadi yang L, XL ini kayak udah ketakutan yang nggak penting kalau menurut gue. Itu gue pernah tuh ya ngerjain iklan. Waktu itu gue masih di producer agency ya. Itu job dari temen gue yang tiba-tiba cabut tuh. Dia cabut nih satu AD producer ini. Dilimpahkanlah job itu ke gue. Itu job udah jalan 2 bulan. Animasi buat rokok. 15 second ganti logo baru gitu kan. Dah, oke. Gue tanya, ini udah WIP keberapa? Oh, pada saat itu udah WIP ke-8. Ini udah jalan. Ini jalan 2 bulan ya. 3 bulan setelah dia cabut, gue cabut dong. Terus udah kayak gitu, terus by the end gue cabut itu udah WIP ke 15 apa 18. Ya, udah kayak gitu, terus diterusin lagi sama junior gue waktu itu. Nah terus, Udah 25. udah kayak gitu, terus udah nih. Kayaknya tahun berikutnya, itu which is yang beberapa bulan kemudian gue ketemu sama post productionnya nih. Gue tanya sama produsernya, udah kelar belum job yang itu? Lo tau nggak? Itu jadinya berapa kali revisi? 25. Terus yang diambil yang keberapa? Akhirnya yang di lock. Option ketiga itu yang di render. Jadi kayaknya dari awal. Sebenarnya lu nggak perlu pegang kan? Gue nggak perlu pegang. Sudah dia lu bilang gila, tapi akhirnya udah ya delivery nggak dapat. Gue logonya ganti. Jadi dia nunggu logo baru lagi, render lagi ulang. Oh my god. Itu sebenarnya apa ya? Itu ya dinamikanya. Iya. Gitu. Iya. Kita
pitching around cuma ya udah gitu. It is what it is gitu kan ya. Soalnya kita kan nggak punya apa namanya control over clients kebutuhan kan. Kita nggak tahu ya. Base-nya ya jual aja gitu. Ya beli, get it over with. Karena di offline kadang-kadang ada keajaiban yang tiba-tiba kita mau presentasi nih ke klien. Oh iya, saya ngerti ini ceritanya. Saya ngerti. Tapi kalau orang biasa gimana? Coba panggil. Panggil itu driver ibu sini. Panggil Tile nih, ibu Tini masuk gitu. Panggil masih mending kalau orang VSQ sendiri gitu kan. Ini yang disuruh dipanggil drivernya dia. Pak itu panggil suruh nonton. Ini kan pressure tuh. Drivernya juga udah keringat dingin. Biar satu ruangan. Kan sama ini ya, sama lo udah lumayan nih kan. Karir lo mengerjakan iklan puluhan tahun. Yang paling challenging tuh ada satu project yang paling challenging nggak? Either itu di-challenge oleh direkturnya atau di-challenge oleh boardnya sendiri? Kalau menurut gua paling challenging itu sebenarnya di setiap era itu apa? Ada. Nah, waktu itu challenge-nya ini, ternyata ini. Cuma sama kalau mainnya board yang kedua itu cuma 2 pilihannya. Jobnya susah atau orangnya susah. Jadi di setiap job lo kayak gitu dong. Jadi udah gitu. Udah challenge itu menurut gua ya udah gitu, maksudnya it comes with the era gitu. Pada saat dulu challenge-nya apa, saat sekarang challenge-nya apa, tetap ada challenge gitu. Maksudnya kalau zaman sekarang misal ya hard sedis ya, ya misal dengan AI gitu, gimana kita menghadapi that demand gitu, gimana sih gitu. Itu ada pada zaman dulu. Waktu itu kita transisi dari film ke digital gitu ya kayak gitu, gimana eventnya apa, challenge itu big challenge gitu. Karena menurut gua banyak challenge yang susahnya itu yang di belakang layar gitu. Iya, yang itu dan understand. Iya. Kalau sebenarnya susahnya, kok mau buat dinosaurus gitu kan orang lihat gitu. Oh iya, ini ada sedikit change gitu. Nah kalau yang di belakang layar ini lebih susah kalau kita harus convince orang bahwa yang kita begini loh gitu caranya. Itu lebih susah menurut gua. Oke. Ada yang pernah berhasil nggak? Atau enggak? Ada satu challenge yang pertama lo seneng mendapat challenge itu karena lo harus nge-push yourself udah kayak gitu terus gue nggak tahu nih gue bisa apa enggak, cuma pas bisa lo yang anjing ternyata gue bisa jejak gitu, ada nggak? Kayaknya every job ketiga ada kayak. Jadi kalau ada 6 job gitu lo dapet 2 ya kayak gitu. Kalau sekarang itu lebih kayak gini ya. Ini kita ngomongin di landscape zaman sekarang kayak challenge itu selalu ada karena apa? Karena handicapnya itu menurut gue lebih besar sekarang dengan syutingan yang salah kadarnya, outputnya ditanya kayak gimana. Itu kan menurut gue every job tuh sekarang lebih ke situ. Ini lebih budget ya karena ada Mungkin budget, mungkin ya situasi. kasusnya begitu. Kulturnya itu berubah sekarang. Yang dulu semua ya dari awal sampai akhir itu ada yang jagain lah. Dalam tanda kutip gitu ya, ada yang jagain. Nah ini sekarang nggak ada penjaganya. Ya betul. Dari kali ini itu ada jaganya gitu. Iya. Dari sisi ada, apa yang ada, kita juga ada. Nah, bisa kayak gini. Oke, nih gue mau buat iklan A gitu. Kalau zaman dulu kan, oke, lu butuh berapa lama buat ini? Lu butuh apa aja gitu. Oke, gue minta ini berapa hari ini karena ini gitu. Itu kalau sekarang itu Lo cuma punya segini. gue tanggal 15 bisa nggak? Iya. Gitu. Kayak gitu. Padahal dia syuting baru tanggal 12 gitu. Kayak gitu. Ya kan. Ya challenge itu makin ada aja masalah. Ya, makin kayak begitu emang. Bisa juga berarti tanggal berapa? Tanggal 15. Bisa tanggal 15. Offline onset. Tapi itu selalu gini. Itu a challenge yang kita overcome atau itu challenge yang kita create. Dalam arti gini, misalnya lo bisa nggak tanggal 15 syuting, waktu 15 tulisan gitu. Itu bisa. Iya. Dan itu menjadi norm gitu kan. Jadi normal jadinya. Itu efek, kalau menurut gue itu efek jelek gitu. Oh iya pasti. Iya. Awalnya challenge.
Tapi menjadi normal tuh saya, lo kan bisa kemarin ya nggak setiap hari kali ya, nggak setiap kerjaan begini gitu. Ada gitu ya sih. Which is waktu ya gue nggak mau look back to the past juga sih. Ini kita harus ke masa depan. Cuman kayak gitu-gitunya sih lebih challenging gitu. Question ya, sampai kapan nih kita bisa kayak gini kan? Soalnya gini, menurut gue itu kayak ya kita itu kayak olahraga aja gitu. Yang satu bisa maraton 1 jam, yang satu bisa maraton 50 menit. Sprint ya lo. Satu 40 menit. Ya kayak gitu di ya kan. Karena industrinya begitu, kan ada standar menjadi itu ada. Would you want to? Iya kan ya? Iya kalau ada Lebih enak. beneran jaminan buat kita. Ya, gue ingat tuh bos kita dulu Pak Widi waktu gue baru pertama kali kerja gitu kan, gue nanya kenapa ya memangnya orang sini nggak bisa dikasihin schedule gitu, maksudnya gue ingat waktu dulu kan Eltra itu schedule-nya 1 online 3, jadi shift pagi, shift sore ke malam, sama graveyard malam ke pagi kan. Nah terus mereka harus kabut tuh kalau misalnya udah selesai. Cuman kadang-kadang kan ada yang ngaret, ada yang bentar gitu. Terus ternyata ngaret 2 jam gitu, makan ke schedule berikutnya. Gue cuma ngalamin di BSQ tuh kayak gitu. Iya kan? Terus gue kayak, gue sebagai produser, gue kira gue punya otoritas untuk keluar Iya, gitu. nggak bisa. Ternyata nggak bisa. Dan gue tanya sama si Pak Widi sama bos gue, nggak bisa sih, kamu nggak bisa. dan yang molor-molor itu juga rata-rata nggak tahu diri. Gue udah molor aja, gue kan bayar. At that time, molor itu 2 jam gitu. Iya, Iya. maksimumnya kita punya 2 jam kan. Sekarang Molornya, WP 25. molornya hari. Gue pernah sih rekor nungguin orang ya, nungguin ya, gue ngomong aja, gue nungguin director nih. Jadi 15 second, kerjaan 15 detik doang. Dari jam 2, gue udah ready buat kerja sama dia, buat present ke dia lah. Dari jam 2. Gue tanya ke produser, dia mau datang jam berapa? Jam 5. Oke lah, gue ada waktu buat main PS lah, ngapain lah, ngobrol. Jam 5, gue tanya lagi, dia mau datang jam berapa? Jam 7. Oke. Gue tungguin, makan dulu, ngapain dulu. Gue tanya lagi jam 7. Dia mau datang jam berapa? Jam 9. Udah mulai kesel nih, anjing nih, gue dari jam 2 nih, dari jam 2. Udah jam 9, gue udah gak nanya. Gue bilang sama dia, jam 11 tuh pulang nih, dia bilang. Bodo amat besok mau present apa, terserah, gue gak peduli. Iya, kita teleponin terus kok dia. Jam 11 gue udah mau pulang, Doi datang. Dan dia seger banget. Sementara kita udah puyuh kan. Gue tuh nungguin dari jam 2 ke 11. Baru bangun tidur. Mungkin baru bangun tidur, gue gak tau habis ngapain. Dan IB-nya banyak banget nih. Sampai jam 5 pagi aja tuh. Ya, Terus lo present jam? present biasa jam 10, jam 11 gitu. Berarti lo nggak pulang? Gak pulang. Cuman kayaknya gue gak mandi juga deh. Dan gak tidur. Bau banget. Gak tidur karena kalau gue tidur Nah, tapi ini kan, ya itu kan, ya that's one of the cerita buruknya ya. Tapi selama karir lo ada nggak lo kerja sama satu director yang memberikan lo ruang atau kepercayaan yang lo jadinya kayak, wah anjir nih kalau nggak ada dia gue nggak bisa punya pemikiran kayak gini atau experience kayak gini. kayaknya itu malah kebanyakan kejadiannya sebaliknya. Sebaliknya, jadi director yang nggak nyangka, oh ternyata bisa begini. Oh gitu? Iya, kebanyakan kayak gitu. Oh ya? Karena kalau director kan dia syuting, dia udah ngedit di kepala dia. Ya. Sementara kalau dia datang ke sesi ngedit sama gua, dia ngeliat sesuatu yang beda, ya dia, oh iya nggak kepikiran gua kayak gini gitu. Ya tapi kita bikin juga nih versi yang ini, Versinya, gitu, iya. yang aman gitu. Kalau gue lebih amazed sama director yang dia bisa menjual idenya sih. Ya. Tuh ya, gue pernah di director nggak beli gue ya. Dua tuh tinggal gue nggak ngerti ya, maksudnya lo costingnya. Dia itu ada gambar. Ini this is pre President's era ya. Ya. Bener ya.
dia ada gambar itu gue ingat banget pegunungan kita kutik itu segede gini kali print ya. Terus dari itu lo kebayang nggak ini apa? Ya ini gunung aja gitu. Oh enggak nanti itu ada kuda atau cewek naik kuda gitu. Terus nanti gitu ntar ada melon di tengah. Coba diambil selotip tempel gitu. Kayak gini. Nah, maksudnya gimana tuh? Apa ya? Gue maunya kayak gini gitu. Any shot dia tadi ya. Dan ternyata dia kayak di Bromo, dia lemparin pulse warna merah di mana-mana gitu. Itu jadiin referensinya dia. Jadi anak, menurut gue lebih amazed sama orang-orang kayak gitu gitu ya beneran yang ya. Visinya jelas gitu kali. Bisa sih lu pikiran Begini. visual ini terus lu Jadinya jual. kayak gitu. Jual gitu itu ya. Sekarang kan udah selesai gitu. Nah kalau sekarang itu kita kan very resourceful gitu ya. Banyak, ini banyak. Kalau gue lebih mereka para director ini juga kadang-kadang kita bisa menjual sesuatu yang out of context dari si technicality-nya gitu. Misal dia maunya, gue itu sebenarnya maunya A. Tapi somehow dia menggunakan reference A ini, tapi konteksnya B gitu. Dan dia bisa menjual itu gitu. Nah itu gue teknik. Jadi makanya kalau masalah itu gue lebih sure director bisa menjualnya. Yang lebih. Tapi lu pernah nggak dapet nih, gua kasih nih reference A. Gua kasih reference A, lu pelajarin reference A dan lu udah kayak Matang banget sama lu referensi. udah kena hook nih sama referensi A. Habis itu dikasih syutingannya. B. Atau C. Itu D itu 80%. Itu 80%. Makanya dia ambil sama 20% itu. Yang jelas. Pertanyaannya. Itu kayak kena prank ya. Kalau itu ya, aduh. Nah, Kayak kena prank. referensi itu juga dipakai itu juga. Nah, referensi itu pasti bagus. Ya dari multi-million dollar iklan. Gak cuma satu, ada berapa gitu. Itu nanti jadi oke shot ini. Bahkan mereka sih sehari. Gitu. Gimana ya gitu ya. Kebanyakan ya, 80% of the time, ya lo nyikapin lah. Nyebokin Ya masalah-masalah yang Tapi terjadi. emang itu job desk kita kan harusnya. Tukang sapu. Nyebok. Tukang cebok. Iya dong. Kan gue juga di calling karena misalnya ada 5 opsi nih, 5 editor. Apalagi gue freelance ya. Freelance kan pilihannya lebih banyak. Lu mau yang kayak gimana? Lu mau harga berapa? Lu mau yang senior, lu mau yang junior, lu mau yang bisa fast-cut, lu mau yang jualan banget, reelsnya gitu. Itu tujuan, itu emang fungsi kita untuk nyebokin semua miss lah ya. Gue nggak ngomong itu kesalahan lah, itu miss lah. Iya, itu miss. Ekspektasi sih, managing expectationnya mereka juga. Iya. Dan kalau lu bisa ngatasin itu, kalau lu bisa nyelesain kayak lu bisa nambel bocornya itu kan ya udah jaminan lu di calling lagi. Kalau lo kayak maksudnya ya of course lah ya. Tapi kan biasanya gini ya, in regards buat si PH-nya, kalau ada apa-apa kan pasti kalau ada masalah di shoot mereka pasti akan tanya kan, lo bisa nggak ngerjain ini? Kita ada masalah begini nih gitu ya. Lo bisa nggak melakukan itu di online? Kita pasti akan nelpon dong. Nah, again, ini balik lagi kayak yang tadi gitu. Maksudnya gini, ketika kita ditanyain bisa nggak, kalau kita bisa, kita setting up another new standard gitu ya. Nah, ternyata gini doang bisa kok bener gitu. Maksudnya misalkan zaman dulu, misal nih paling gampang green screen flat, lighting terpisah sendiri. Jalan. Itu kan dulu lah, itu zaman dulu banget apa? Itu kan bergeser sampai ya udah terserah mau syuting apa aja di. Kadang-kadang Griffin pun nggak dikeluarin dari gurungan. Syutingnya gitu. Tapi itu nggak bisa dari sini langsung sini gitu. Pelan-pelan nyampe di standar.
itu sih sebenarnya ada, makanya ada sebenarnya juga kita give solutions, cuman the new solution itu become lebih standard gitu. Lo pernah nggak bisa bilang, wah nggak bisa kok kayak gitu, ininya harus diiniin. Kan semuanya kan ada ini ya, misalnya syuting, Nah, ada something to do dengan gambar, ah, yang salah lah. Oke, si DOP bilang, oh ya ini bisa nih nanti di toast gitu. Udah nyampe post di offline dilihat, oh kayaknya di grading nih bisa nih. Begitu sampai grading, ini online nih bisa. Begitu online nggak bisa, bilangnya online editor itu nggak ada. iya. It's always like that gitu. Nah, makanya kita harus berusaha sebisa mungkin bisa. Tapi kan, ya gue nggak tahu ya kalau body syutingan gue, kalau ada masalah, you better check with the post then and there gitu loh, jangan berasumsi. Karena gue selalu merasakan Itu not mungkin assuming. dari 20 PH itu cuma satu tuh yang gitu. Yang 19 ya Bisa. kayaknya bisa deh. Ya kan biasanya kan kalau kalau gue kan pasti, ini kan cek deh. Tapi sebenarnya menurut gua ada beberapa director yang memang konsult dulu. Iya kan? Make sure, karena dia harus jualan kan. Dia harus make sure. Atau ada juga director yang udah tahu dia bisa. Ya, bisa. Iya. Mungkin karena base-nya dia bagus di animasi atau Mungkin pernah di jadi anak pos. Iya. Ya. Itu yang ngantar 20%. Iya. Balik lagi. Ya ada lagi yang bisa lah ya. Bisa sih kayaknya. Udah bisa. Bikin aja dulu. Tapi kalau di Ikan kan ada, lo kan pasti bergerak dengan director luar negeri juga sama director lokal. Kayak itu lo kebanyakan apa sama aja gitu lo menerima kayak gitu dari director luar negeri atau cuman kebanyakan director lokal ya kayak gitu? Enggak sama aja. Sama aja. Sama aja. Ada yang generation. Iya. Soalnya gue pernah, kan gue suka melihat treatment director kan. Kalau zaman sekarang itu treatment director itu every shot has a reference. Yang beneran shot ini reference-nya ini, ini reference-nya ini. Terus gue bilang, wah gila ya director. Kita kok ternyata itu cara mereka menjual ke klien kan di director lokal. Gue dapetin director dari LA, set sama juga. Sama juga. Sama aja. And then abis gitu tambahannya ada yang shot yang ketinggalan. Apa? Kan ini se-generation thing. Gue dulu gue sering banget lu kalau UTT banyak banget. Banget sih gue tuh banyak banget gitu. Karena mas kadang nggak tahu tuh. Iya, lu nggak tahu yang mau di syuting apa. Ternyata orang luar juga Sama aja. Lebih karena ada beberapa yang lebih parah. Iya. Barangkali ini karena teknologi juga ya. Begitu kita Ya, berubah ke digital, jadi kayak wah kita bisa dapat sebanyak-banyaknya. Yang memperparah adalah kalau director luar syuting di sini karena mereka belum pernah ngelihat alam di sini. Jadi BF, jadi norak. sayang. Iya. Semua mau syuting. Ya, itu make sense sih. Iya, norak. Dia tuh sama aja. Bukan berarti bule lu nggak norak lu. Balik lagi ke Maya kita ngomongin kapan director di sini yang baper, banyak yang baper. Banyak yang baper juga. Kayaknya tergantung lulusan mana deh. Bukan lulusan sekolah ya. Lulusan Dia junior. juniornya siapa? Kalau seniornya proper, Jadi Pasti ya kan, mentorship. tapi ada sih yang seniornya proper, juniornya nggak proper. itu ada. Tapi itu kayaknya dalam industri gitu ya, gitu jadinya. Lu lulusan BSQ, lu lulusan ini Ultra, itu sih kan tipenya. Iya. Sama. Apa yang lu kerjain real lah. Iya. Apa portfolio lo lah. Ya, itu ngaruh sih. Karena environment lo juga kan, lo bekerja sama siapa aja. Lo jadi belajar apa gitu kan. Itu ya ngaruh lah sama experience lo. Nah, terus kalau dengannya adanya AI ini nih, lo merasa terbantu atau merasa terchallenge atau malah itu bisa mungkin quote unquote membantu dalam overhead atau Kalau gue terbantu banget. lo terbantu banget? Iya. In what way? Kayak nggak usah nyebut brand kali ya. Enggak. Iya, ada AI buat bikin suara. Oh ya. Gua kan kalau offline biasanya
Pio. Iya, iya. Apalagi Pio bule. Placeholder, ya. Pio bule kan susah. Gue pakai AI. Ya. Musik gimana? Musik Musik tuh juga belum. Musik tuh juga bisa tuh ada tuh. Kemarin untuk request musik gue masih Pakai library biasa. banyak banget. Nah, karena kan lu nggak perlu create. Kalau Pio kan lu harus create kan. Sama waktu itu malah awal-awal gue pakai sebelum syuting. Jadi green screen, syutingan green screen, director bilang, Rin, gue mau backgroundnya kayak gini. Lu tempelin orang dong, biar kita tahu ntar lightingnya mau kayak gimana. Jadi footage-nya beli nih, nih yang dipilih klien ini. Lu tempelin orang begitu. Gue pakai Photoshop aja, generative fill. Orangnya madep kemana, ukurannya segede apa, dan pantulan lightingnya itu kayak gimana. Udah jelas di sini ya. Dan itu kepake buat di syuting. Ya kayak begitu-begitu. Kalau gue itu sebenarnya gini, AI itu I think positif, tapi ekspektasinya yang tidak positif. Betul. Nah, I agree with that. makanya kalau Sembayo tadi nanya ada dua masalah teknis, gue sangat terbantu dengan AI. Kan ada beberapa task yang sekarang yang gue, wah ini harus AI. AI itu dalam arti kita terbantukan dengan tools AI ya. Iya. Gitu. As a tools ya. As a tool ya. Nah, itu membantu. Tapi kalau seumpamanya sekarang itu yang kebeli managing expectation-nya ini yang susah gitu. Maksudnya dari masyarakat, dari market itu melihatnya itu AI itu mudah, Murah. cepat, dan murah. Nah, ini yang ternyata tidak begitu. Karena kita harus sadar, kalau Sembayo pakai AI, satu klik itu bayar. Ada kredit. Itu harus tahu. Iya. Karena itu, that means kita kayak main di Ding dong. aja gitu. Dapatnya. Gambling gitu ya kita. Dan itu kita berserah diri kepada keputusannya si komputer gitu. Iya. Wah, ya. Lo mau ngomongin prompt yang sama, klik yang 2 kali, hasilnya berbeda 2 kali. Iya. Nah, makanya itu orang bilang, ya prompt lu kurang canggih. Ya. It's not a matter of the prompt ya. Dan itu kenapa begitu? Nah, itu pertama. Dan kedua itu sebenarnya, ini balik lagi ke masalah dulu waktu kita transisi dari cyber ke digital. Ada mindset yang kita harus rubah gitu. Nah itu ketika ini sekarang ini kayak gini nih, ini kita transisi, makanya ya gue mengerjakan beberapa job full AI, mengerjakan itu ya yang kita hadapin tuh ya kayak ekspektasi kliennya gitu, lebih ke ya ini AI ya, ini kayak gini ya gitu. Jadi itu dia. Kalau Maya post zaman sekarang, menurut gue udah itu gitu dan karena ada beberapa tools yang nggak bisa, lo terlalu susah, tuh dia sendiri gitu. Ya, terlalu lama bisa, cuman terlalu lama. Balik lagi. Nah, tapi kalau di offline ya sebenarnya kan aplikasi yang gue pakai bisa juga untuk online. Mungkin kemampuannya aja yang nggak sebanyak yang lo pakai. Kayak di Premiere itu sekarang ada update kayak untuk Roto deh. Misalnya ada berapa ada berapa objek nih di ini. Iya, kita tinggal pencet, nanti dia akan misain tuh ini orang, Sama ini meja, background. ini Dan dulu semuanya manual ya. Nah, itu untuk proses offline itu sangat ngebantu banget karena kan kemampuan gue untuk ngeroto, ngeroto, masking dan gerak. Iya. Itu kan itu susah banget. Iya, nggak masuk juga di toolsnya lo kan tadinya kan. Tapi bisa. Bisa cuman kayak Yuk. terbatas. Tapi benar, maksudnya itu kan mungkin in the future itu kayak kita jadinya kayak another new standard gitu. Iya. Which is kayak contohnya dulu sebelum ada generative fill, semuanya manual gitu. Kita ngusir lah ya. Iya. Gue inget gue waktu dulu kayak ada main editor, ntar ada supportnya yang ngeroto semuanya gitu. Nih kalau batch yang ini udah selesai dilempar ke main editor, kayak gitu kan. Ya mungkin nanti kayak
berubah, bikin mililiter prompter bikin ke dia. Tapi yang gua itu mengharapkan market adalah ini tuh ada value-nya loh gitu. Karena tetap ada orang loh yang kerja di situ. Ada man hour, ada orang. Iya ya. Value itu sih. Iya. Ya cuman kan sekarang masih periode awal-awal ya. Iya. Kayaknya banyak yang belum understand kalau ya itu ini kontrol yang lo terbiasa dapat dari yang semuanya dilakukan manual itu lo nggak bisa 100% dapat Iya. di AI gitu. Tetap juga ada orang yang ngerjain, tetap juga ini juga tergantung sama internet lo cepet apa enggak, bandwidth lo gimana, komputer lo gimana. AI itu kan halusinat. Dia itu ngebayangin, Oh, jadi kan halusinat, dia kan yang kadang-kadang juga nggak bisa ngebayangin, Rin, kalau nggak lo kasih reference, mereka tuh nggak bisa tuh ngikutin itu. iya. Nah, jadi lo masih masukin dulu reference fotonya. That AI itu memang begitu. Semuanya yang lo omongin benar, gitu. Requirement-nya ini loh. Iya. Ada tuh requirement artisan loh. Satu titik juga sudah hapus, satu titiknya sudah dihapus. Iya. Maksud gua kalau tuh kita we go with that direct. Apa cuma ekspektasi lo juga bisa kayak kemarin ya. Iya. Gua kalau waktu itu sempat nge-pitch gitu ya buat satu kerjaan puding susu lah, udah kayak gitu. Terus pas begitu dikasih tauin caranya pakai AI kayak gimana, udah kayak gitu terus kita langsung decide, oke, tetap kontrol kagak ada gitu. Jadi cuman AI itu hanya untuk background, begitu udah splash animasi. Iya. Nah makanya kalau animasi kan ya konvensional jadi. Konvensional karena pasti ya di iklan ya pasti semua everybody want to have that control gitu kan. Nah itu, tapi itu at this moment ya menurut saya Ya, makanya gue bilang ini masih periode awal-awal nih. Ya. Di AI kan belum, kan sebenarnya dia juga makanan dia ya apa yang kita lempar ke dia. Iya, machine learning kan. Iya. Oke, lastly nih, kalian punya harapan apa buat industri ini ke depan? Lu harus bisa menilai diri sendiri lah. Value lo di mana? Iya, jangan ngerjain itu sesuai, oh bos seneng banget nih sama kerjaan ini gitu. Tapi lo dibayar cuma sama tempe goreng gitu. Kan nggak dibayar. Itu kan lebih Iya, iya. Dan efeknya, let's say lu anak umur 20 tahunan nih. new to the industry. Nah, lu masih berapi-api banget nih. Sementara kan ada nih generasi di atas lo yang harus lu ya lu kan belum bayar bills, belum bayar SPP anak atau segala kan. Makanya lu bisa kayak begitu. Yang tua-tua kan udah tinggal ngurus dada aja kalau anjing masih segitu gitu. Dibayar segitu. Ini angka ya, kita ngomongin angka. Ya sama kualitas loh. Kalau lo? kalau gue tuh sebenarnya nggak beda jauh sama nih Mbak. Pasti maksudnya itu kan harapan semua orang di industri ya. Kalau menurut gue kualitas sebenarnya sekarang itu bagus sih sebenarnya. Maksudnya itu lebih ngeselin. nah itu dia. Lebih murah, lebih bagus. Bro, follow up statement ya. Mohon dimengerti bahwa kualitas itu ada harganya. Nah, misal balik lagi tadi kita ngomongin AI, misal kayak gitu, itu tidak murah dan tidak mudah. Nah, itu yang ada value gitu. Di setiap item yang kita kasih itu ada value. Kalau kita tidak value itu siapa yang mau value kan? Ya. Kalau kita nggak nge-value diri kita sendiri, berapa harga kita gitu ya. Siapa yang value? Dan jangan terperangkap dengan kayak ini kan buat real. Ini kan itu agak bahaya tuh kayak itu. Ya mungkin dari 10 project Satu lah lu gituin. Yang 9 ya cari makan. Iya. Kayaknya dia sekarang 9. 10-10-nya nggak jadiin real. kalau pertanyaannya begitu tadi gitu, gue makan tahu cukup kok. Itu salah. 10-10-nya ada dirkat. Cuman ya itu sih lebih ke value sih. Jadi mungkin ini kali ya ada lembaga atau badan atau asosiasi yang ngatur ini semua gitu. Jadi kalau ada yang melanggar
ya lu nggak boleh melanggar gitu. Ya, itu masalah kita dari dulu. Beneran sih mesti bersatu dan unionize kalau menurut gue. Berserikat gitu loh. At the end of the day kayak gitu, karena sadly ini kayaknya senior-senior kita udah mencoba berbagai macam cara juga. Harus ada governance sih, harus ada bantuan juga dari pemerintahan. Kalau Itu yang kita nggak punya kan. Yang kalau spirit untuk berserikat, ya untuk berserikat pasti semua orang ada. Cuman harus dibantu sama governance. Kalau gua sih udah kayak gitu sih. Susah. Ini udah berapa puluh tahun nih senior-senior kita udah mencoba itu juga. Makanya kita nyobain, we'll see ya, ERP kayak gimana ya. Iya. Makanya kalau one ERP oke, Bisa berhasil, ya menjadi tahap awal lah gitu nantinya. Oke, thank you guys for the talk. Ini nggak keluar yang jelek-jeleknya nih, kurang keluar gitu. Lo pernah ketemu hantu nggak di kantor? Banyak ya. Iya. Jadi malam. Rasa kayak gitu tapi nggak ada barangnya. Ada yang gitu-gitu dulu. Dan bukan cuma gue yang denger. Gue lagi antara ngobrol atau main kartu, gue, Ati, Puri, Mega, 3 orang itu dengar kalau ada yang gini ke kuping gue. Anjing. Oke, thank you guys. terima kasih. Terima kasih waktunya. Thank you, Edward.